Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sufiyum Sujatayum 2020 adalah film romantis yang diperankan oleh Aditi Rao Haidari sebagai Sujata, Dev Mohan sebagai Sufi, dan Jaya Surya sebagai Rajiv. Film ini bercerita tentang kisah cinta beda agama antara Sujata dan Sufi. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Sufi, seorang darwis berputar dan seorang cendekiawan muslim. Setelah 10 tahun lamanya, Sufi kembali ke Masjid Jin, tempat dia diajarkan oleh gurunya yang bernama almarhum Ustadz Abu. Imam Mamukoya menjelaskan, masjid ini sekarang sepi semenjak ada yang bangun masjid baru. Karena sudah waktunya azan, Sufi ingin melakukan azan dan meminta izin kepada Mamukoya. Mamukoya berharap lantunan azan Sufi bisa memanggil banyak orang untuk sholat subuh. Katanya dia akan pulang kampung setelah sholat subuh. Sufi melantunkan azan dengan merdu, membuat banyak orang terpanggil untuk sholat di Masjid Jin. Saat melakukan sholat subuh, Sufi tidak bergerak dari sujudnya. Di tempat itu juga, dia meninggal. Semua orang langsung mengerumuninya selesai sholat. Di sisi lain, Sujata terbangun dari tidurnya. Dia memimpikan Sufi yang sedang menari. Sujata adalah seorang gadis cantik yang bisu tapi pandai menari. Dia dinikahkan dengan Rajiv, lelaki mapan. Mereka dikaruniai satu anak perempuan, tapi kehidupan pernikahan mereka sangat dingin. Sujata berasal dari keluarga Hindu. Mayat Sufi digotong dan diletakkan. Di tas Sufi ada sebuah tasbih. Penjaga masjid bilang kalau ada seorang gadis di sana yang memiliki tasbih yang sama dengannya. Kematian Sufi diumumkan. Syafiq yang biasanya membawakan pengumuman juga memberitahu berita duka tersebut ke Rajiv. Sujata syok dan langsung pergi ke kamarnya dan menonton TV sekencang-kencangnya. Rajiv marah, tidak mau anaknya tahu soal ini. Rajiv menyuruh Sujata bersiap untuk berangkat ke kampungnya untuk melayat Sufi dengan harapan Sujata bisa melupakannya setelah itu. Anak mereka akan dititipkan kepada temannya, Syed. Ini adalah Kumaran, seorang tukang gali kubur. Dia tengah menggali kubur Sufi. Dia menceritakan kisah Sufi dan Sujata. Dulu Sufi bertemu Sujata di bus. Sufi baru saja selesai dari ekspedisinya dan ingin bertemu dengan gurunya, Ustadz Abu. Sufi ternyata tidak sengaja meninggalkan tasbihnya di bus itu. Karena sudah tidak bisa dikejar lagi, dia beralih mencari Abu. Di jalan dia bertemu Kumaran dan menanyakan rumah Abu. Kumar memberitahu jalan ke Masjid Jin tapi rumah Abu sudah terlewatkan. Sufi berencana untuk azan di Masjid Jin supaya Abu bisa mendengarnya. Di sisi lain, kerabat Rajiv sedang mengunjungi rumah Sujata dan berbicara dengan ayahnya, Mali. Mali membicarakan tentang Sujata, walaupun bisu, dia adalah gadis yang baik. Itu mendapat respon positif dari kerabat Rajiv. Sujata baru saja pulang. Saat tahu yang datang adalah kerabat Rajiv, muka Sujata terlihat kesal. Ternyata Kumar bekerja sebagai supir untuk keluarga Sujata. Dia mempunyai rumah di tanah mereka. Sujata pergi ke Masjid Jin dan menemui Abub di sana yang baru saja mengajar anak-anak mengaji. Alunan serulingnya sangat merdu. Saat Sujata datang, Abub terus memainkan serulingnya. Sujata memberi makan burung beo milik Abub lalu menari dengan indah mengikuti alunan seruling. Tak lama terdengar suara azan dari Sufi. Saat ingin ke masjid, Abub melihat tasbih Sufi di tangan Sujata dan menyuruhnya untuk mengembalikannya. Sujata pergi ke Masjid Jin dan menemui Sufi di sana. Selesai Sufi sholat, dia menghampiri Sujata dan pergi dengannya untuk menemui Abub. Saat bertemu, Abub dan Sufi saling melepaskan rindu dengan pelukan. Esoknya, Sujata berdoa sejenak dan mengambil sepedanya. Lalu dia bertemu ayahnya. Mali bilang bahwa dia akan pulang terlambat karena harus ke pengadilan. Sujata pergi ke Masjid Jin dan menemui Sufi yang sedang menari. Dia berputar-putar dengan hanya menggunakan jempol kakinya saja. Sujata kagum saat melihatnya. Lalu Sufi terjatuh. Abub langsung menarik jempolnya untuk menanganinya. Abub lalu memperkenalkan Sujata yang mengajar anak-anak katak. Abub memperlihatkan seruling yang Sufi bawakan dari Ajmer dan memainkannya. Lalu mereka pergi ke Mula Bazar untuk menyaksikan Abub. Sujata lalu menghampiri Sufi di masjid. Dia berusaha menirukan tarian Sufi dengan jempolnya. Sufi lalu berjinjit dan berjalan di atas jempolnya. Saat berusaha mengikutinya, Sujata hampir jatuh, lalu pergelangan tangannya ditahan oleh Sufi sampai gelangnya yang dipakai patah. Sujata lalu pergi meninggalkan gelangnya yang patah kepada Sufi. Subuhnya, Sufi melakukan azan lagi. Sujata bangun pagi-pagi mendengarkan suara Sufi yang merdu dan mengiringi setiap azan dengan tarian.
Nenek Sujata menjelaskan apa itu Sufi kepada Sujata. Nenek menguluri kulit Sujata dengan kunyit untuk mandi besar. Seharusnya memakai minyak pacar, tapi tanaman itu hanya ada di atas kuburan. Nenek Sujata melarangnya ke sana. Paman dan Bibi Rajev datang menghampiri saat sedang mengunjungi kuil terdekat. Mereka ingin melihat Sujata tanpa riasan dan memberikan beberapa barang dari Rajev. Bibi Rajev menunjukkannya beberapa foto Rajev dan memberikannya buku catatan harian Rajev. Malamnya dia membaca buku harian dari Rajev. Rajev pertama kali bertemu Sujata saat dia mengikuti seminar di Mola Bazar. Dia meminta dan menunggu balasan dari Sujata. Sujata menuliskan sesuatu di buku harian Rajev itu, tapi bukan diberikan kepada Rajev. Dia memberikannya kepada Sufi. Sujata memberikan buku harian itu dengan sebuah peci untuk Sufi. Sujata terus menemui Sufi dan menghabiskan waktu dengannya. Buku harian itu menjadi media komunikasi antara mereka berdua. Diam-diam mereka menukar surat dari buku itu. Sufi menggambar Sujata, membuatnya sangat senang, bahkan sampai mencoba memakai hijab. Suatu hari dia mendatangi Sufi diam-diam untuk memberikan buku itu, tapi Sufi sedang sholat. Sujata lalu mengambil sajadah dan menaruhnya di samping Sufi, serta menggunakan selendangnya sebagai hijab. Dia mengikuti apa yang dilakukan Sufi saat sholat. Namun tak lama, Abub datang melihat mereka berdua. Dia marah, lalu membuang seruling pemberian Sufi. Sufi tidak lagi melakukan azan. Dia lalu membuang gelang yang patah punya Sujata di kolam ikan dengan berat. Paginya di rumah Sujata, alarm sudah berbunyi, namun neneknya tidak kunjung bangun. Ternyata saat Sujata periksa, neneknya sudah tidak lagi bernafas. Dia menangis tanpa suara dan berusaha memanggil orang-orang dengan susah payah. Pemakaman neneknya pun dilakukan keesokan harinya. Semua orang bersedih. Sufi juga datang ke pemakaman nenek Sujata. Lalu Sujata menyentuh Sufi untuk menaruh buku catatan di gapura depan rumahnya. Kumar melihat aksi mereka berdua dan mengambil buku catatannya setelah Sufi letakkan. Kumar lalu memberikannya kepada Mali. Sujata tidak bisa menemukan buku catatan itu. Mali datang menemui Abub dan membicarakan tentang pernikahan Sujata. Dia protes karena dia merasa Abub melakukan jihad kepada anak satu-satunya itu. Tapi Abub menyangkal hal itu. Mali tetap saja ngotot, tidak terima sampai Abub menyuruhnya pergi. Kembali ke masa sekarang, Kumar bilang kalau cinta mereka itu murni dan bukan cinta jihad, sedangkan mayat Sufi sedang dimandikan dan kematiannya tengah diumumkan. Mayat Sufi sudah digotong ke kuburan, namun Rajiv dan Sujata baru saja datang. Rajiv mendapatkan telepon dari bosnya. Dia harus menghadiri meeting besok jam 11. Lalu dia menelpon Safik, mengabari bahwa dia sudah datang. Tapi mereka sudah terlambat karena mayat sudah di dalam kuburan dan juga wanita dilarang ke kuburan. Sia-sia saja Rajiv dan Sujata jauh-jauh datang ke sini. Akhirnya, Rajiv diizinkan untuk melihat, tapi tidak dengan Sujata. Namun Rajiv malah memaksa Sujata untuk masuk. Sujata menolak keras, dia hanya menunggu di mobil. Saat Rajiv datang, dia ikut membuang tanah mengubur Sufi. Dia hampir saja terpeleset. Setelah itu Sujata diantar pulang ke rumahnya. Sujata membuka kotak tempat barang-barangnya dan mengambil tasbih yang Sufi berikan. Dia memutar kembali masa lalu. Dia mencari Sufi dan buku catatan mereka, tapi tidak ada di mana-mana. Saat berkunjung, Abub sedang demam, sehingga dia merawatnya. Sujata tidak tidur. Abub menyarankannya untuk tidur yang cukup. Sujata bersedih. Dia sampai mengabaikan ayahnya. Lalu Sujata pergi ke sungai dan menemui Sufi di sana. Dia melepaskan sepedanya begitu saja, lalu memeluk Sufi. Sufi bercerita bahwa setiap manik di tasbihnya memiliki cerita yang diceritakan ibunya. Sufi memberikan tasbihnya kepada Sujata dan bilang bahwa kalau tasbih itu tidak dijadikan kekayaan penggantinya, maka dia ingin membawa doa-doa itu ke kuburannya. Lalu Sujata mengemas barangnya dan ingin kabur dari rumah untuk kawin lari bersama Sufi. Tapi ayahnya memukul-mukul, menyakiti diri sendiri dan memukul dadanya sehingga Sujata harus kembali menghentikannya. Rajiv tengah makan malam dengan ayahnya. Mereka mengobrol sebentar tentang anak Rajiv. Ibu Rajiv ingin memberikan topi untuk cucunya. Rajiv bilang anaknya mengikuti kompetisi dansa. Dia baru tahu bahwa Sujata dulu juga pernah mengajar menari. Rajiv tidak pernah melihatnya menari dalam 10 tahun terakhir. Lalu anaknya melakukan panggilan video dari handphone Syahid. HP itu diberikan kepada orang tuanya, sedangkan Rajiv menemui Sujata dan menyuruhnya makan juga ganti baju. Orang tua Rajiv tidak diberitahu alasan sebenarnya mereka ke sana. Panggilan video tiba-tiba saja berakhir. Ada pesan suara dari Syed yang dikiranya adalah cucu mereka. Dari pesan itu, orang tuanya tahu kalau mereka berdua ke sini untuk melayat Sufi.
Rajiv merasa kesal karena Sufi selalu dijuluki kekasih lama Sujata. Perasaannya juga tersakiti karena istrinya juga masih memendam rasa kepada Sufi. Dia merasa dipermainkan. Sujata memakai tasbih Sufi di lehernya, sedangkan rantai pernikahannya dilepas. Dari tadi Rajiv mencari-cari paspornya. Dia menanyakan di mana itu, tapi Sujata tidak menjawab. Saat dia keluar kamar, ternyata orang tuanya ada tepat di depan pintu. Rajiv mengungkapkan semuanya tentang kehidupan pernikahannya, bagaimana dia tidak pernah bahagia. Sujata malah menyalahkan Rajiv karena dia tidak bisa melihat Sufi dimakamkan. Dia lalu pergi dari sana. Rajiv tidak bisa menemukan dompet dan paspornya di mana-mana, begitu juga orang tuanya. Ayahnya berpikir mungkin ketinggalan di taksi, maka Rajiv menelpon agen travel Asokan dan menjelaskan masalahnya. Rajiv telah mencari sampai akhirnya ada panggilan dari Asokan. Dia bilang dia juga tidak menemukan apa-apa di dalam mobilnya. Rajiv berusaha mengingat lagi. Lalu Asokan menelpon lagi untuk mengingatkan Rajiv kalau dia pergi ke masjid dengan dompet di sakunya. Saat mengingat lagi, dia sempat terpleset di pinggir kuburan. Bisa saja dompetnya jatuh ke dalam kuburan Sufi. Rajiv ingin membongkar kuburan karena semua yang penting ada di sana. Sujata lalu turun mendengar itu. Orang tuanya memanggil Kumar untuk membantu. Sebagai gantinya, dokumen tanah akan diberikan kepadanya. Kumar datang lalu dijelaskan situasinya. Kumar menolak bahkan saat diberi dokumen tanahnya. Tapi di depan gapura, dia berbalik. Kumar mau tapi hanya akan menunjukkan tempatnya saja. Mereka pun pergi ke kuburan di Masjid Jin. Terputar masa-masa lalu Sufi dan Sujata bersama. Ternyata buku catatan mereka dibakar oleh abu. Sujata masih terbayang-bayang akan Sufi. Ibu mertuanya menyuruhnya untuk tidak memikirkannya lagi karena sekarang dia pun sudah berkeluarga. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuburan tersebut. Kumar takut kalau mereka akan ketahuan oleh Imam Mamukhoya di masjid. Tapi ayah Rajiv bilang jika ketahuan maka mereka akan jujur. Rajiv lalu membuka kembali kuburan Sufi. Angin berhembus dengan kencang dan disertai guntur. Pada akhirnya Kumar membantu mencangkul tanah. Saat tanah sudah dibongkar, tidak ada apa-apa di sana. Entah itu dompet ataupun paspornya, tapi Rajiv ngotot ingin mencarinya sendiri dan mengangkat batu penutup mayat. Tiba-tiba saja Sujata datang. Tanpa menghiraukan Rajiv ingin lanjut mencari dompetnya, dia bergelut dengan Kumar di dalam kubur Sufi sampai Sujata menunjukkan dompet Rajiv. Dia yang menyembunyikannya setelah dia menemukannya di rumah, tapi karena mendengar Rajiv ingin mencari dompetnya di kuburan, dia menyembunyikan dompet tersebut sehingga dia bisa memberikan tasbih yang Rajiv titipkan kepadanya. Ayah Rajiv tidak berkata apa-apa dan langsung pergi. Sujata menangisi kuburan Sufi. Dia lalu melemparkan tasbih milik Sufi ke dalam kuburnya. Lagi-lagi angin berhembus kencang dan ribut. Lalu turunlah hujan mengguyur basah mereka berdua. Paginya Sujata dan Rajiv terbang kembali ke Dubai. Rajiv menjadi lebih perhatian kepada Sujata. Begitu pula Sujata. Film pun berakhir dengan kehidupan baru mereka yang mulai saling mencintai satu sama lain. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.